Salam, perkenalkan nama saya Nyongki Fanggidae, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kelas B, semester 6. Di sini saya akan menyampaikan hasil ujian tengah semester mata kuliah Pak Masyarakat Majemuk. Bab 1, Pak Masyarakat Majemuk. A. Pengertian Pak Masyarakat Majemuk. Menurut Linton, berpendapat bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Nah, secara harfiah, majemuk berarti banyak, beragam atau lebih dari satu. Maka masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok yang tinggal bersama dalam suatu wilayah tetapi terpisah menurut garis budaya masing-masing. B. Ciri-ciri majemuk. Pierre L. van de Beer mengatakan beberapa karakteristik dari masyarakat majemuk. Itu yang pertama, terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama yang lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurangnya mengembangkan konsensus atau kurang mengembangkannya perkembangan di antara kelompok yang satu sama dengan kelompok yang lain. Yang keempat, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain. Bab kedua, masyarakat majemuk Indonesia. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang hidup dengan perbedaan tertinggi satu sama yang lain. Indonesia adalah salah satunya. Indonesia mempunyai banyak kebudayaan dan kemajemukan yang tinggi. Antara daerah satu dengan lainnya berbeda. Banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut. Misalnya faktor sejarah, iklim, letak geografis, dan agama. Tentunya dengan perbedaan tersebut akan memicu adanya konflik. Oleh karena itu, diperlukan saling pengertian dan memahami satu sama lain agar tercipta kehidupan yang harmonis. Bab yang ketiga adalah masalah dalam masyarakat majemuk. Nah, masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan terdiri atas elemen-elemen yang terpisah satu sama yang lain. Oleh karena perbedaan ras masing-masing lebih merupakan kumpulan individu daripada sebagai keseluruhan yang bersifat organis, dan sebagai individu kehidupan sosial mereka tidak utuh. Perbedaan dengan adanya kontras atau grup prinsip dari struktur masyarakat Indonesia yang bersifat modern atau perkotaan punya dan bersifat tradisional atau pedesaan. Kedua gap ini ditandai dengan sekumpulan orang-orang kaya raya dengan orang-orang yang melarat atau orang-orang yang miskin. Sejumlah kecil orang berpendidikan tinggi dengan sejumlah orang yang berkuasa dengan sejumlah orang besar yang dikuasai. Nah, kemajemukan sebuah masyarakat pada suatu saat akan menimbulkan dua hal, yaitu yang pertama, berkembangnya perilaku konflik di antara berbagai kelompok itu. Yang kedua, kecenderungan hadirnya kekuatan atau kekuasaan sebagai pemersatu utama mengintegrasikan masyarakat. Bab 4 berbicara tentang masalah agama di Ambon. Konflik Ambon itu berawal pada bulan Agustus tahun 1999 ketika pemerintah Kabupaten Maluku Utara bermaksud meresmikan pembentukan kecamatan baru yang dinamakan Mailifu. Nah,
yang terdiri dari 16 desa yang mayoritas Islam serta 5 desa Kao dan Jailolo itu mayoritasnya Kristen. Desa minoritas menolak bergabung kecamatan baru, sedangkan penduduk Makian tetap berpendapat bahwa itu sudah final. Nah, kehadiran Laskar Jihad juga memperuncing keadaan di Ambon saat itu karena berbagai organisasi Islam. Contohnya ada Front Pembela Islam, ada juga Front Pembela Kristen. Nah, mereka ingin membantu para komunitas Islam yang menjadi korban dengan cara melakukan jihad. Laskar Jihad pada bulan April tahun 2000 sudah memberangkatkan relawan untuk melakukan jihad di wilayah konflik Ambon. Karena tindakan ini membuat warga Islam Ambon menjadi kecewa, terlebih bagi warga Kristen. Di sisi lain, Gerakan Republik Maluku Selatan juga memperparah keadaan konflik karena RMS dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas konflik yang terjadi di Ambon bagi kalangan Islam. Nah, cara untuk menyelesaikan konflik Ambon adalah dengan memperbaiki rekonsiliasi yang ada di Maluku Ambon pada saat ini. Nah, selain itu, seharusnya penduduk yang ada perlu menyadari akan pentingnya kerukunan antara berbagai kelompok dan agama yang ada di sana. Berikut bab 5 itu berbicara masalah Ambon di Poso. Salah satu penyebab konflik di Poso adalah permasalahan yang berkaitan dengan problema historis yang menyangkut masalah penduduk asli Poso merasa tersingkir atau merasa diasingkan dengan keberadaan penduduk pendatang dari luar Poso. Kehadiran penduduk pendatang ini telah membuat perubahan transformasi sosial sampai ekonomi di Poso yang diawali dengan peralihan lahan dari penduduk asli ke pendatang. Konflik komunal di Poso pertama kali terjadi pada tanggal 24 Desember 1998 yang sebenarnya adalah karena faktor pertikaian antar pemuda yang berbeda agama. Pada konflik kedua yang berlangsung pada bulan April tahun 2000, fenomenanya sungguh erat dengan nuansa politik karena bertepatan pemilihan jabatan bupati di Poso dan ada isu pembagian jatah kekuasaan antara elit kelompok Kristen dengan kelompok Islam. Nah, ketika tuntutan power sharing atau perhitungan suara tidak terpenuhi, lagi-lagi konflik pertikaian antara pemuda dijadikan senjata ampuh untuk memobilisasi massa berdasarkan agama sehingga konflik kerusuhan bernuansa sara kembali terjadi. Nah, pada konflik ketiga berlangsung pada Mei tahun 2000 sampai dengan Desember tahun 2001. Fenomena konflik telah mengarah pada perang saudara yang membuat konflik terjadi berlarut-larut dan berkepanjangan. Nah, hal itu dikarenakan isu sensitif agama yang terjadi pada saat itu yang membuat masing-masing kelompok bertikai saling memperkuat struktur atau kelompok mereka. Berikut adalah berikut adalah bab 6. Bab 6 adalah berbicara tentang masalah agama di NTT. Nah, pada tahun 1998 terjadi kerusuhan di Kupang. Latar belakang kejadian dan peristiwa kerusuhan tersebut bermula dari acara perkabungan dilakukan oleh pemuda dan mahasiswa Kristiani. Nah, sehubungan dengan peristiwa Katapang, Jakarta, pada saat itu sejumlah titik perkabungan di jalan atau di blok-blok itu ditutup. Warga menyekat jalan dengan peti mati, salib berukuran besar, serta gambar Yesus bermahkota duri. Ini antara lain dapat disaksikan di depan gereja Kota Kupang. Sekarang kita lihat bahwa di depan gereja Kota Kupang itu bisa lihat contohnya ada di sana.
dan beberapa lokasi di Jalan Sudirman, Kuningan. Suasana berubah menjadi rusuh karena adanya sekelompok massa yang menyusup ke dalam acara tersebut. Setelah memicu massa melakukan aksi pelemparan rumah ibadat atau masjid dan pengerusakan terhadap beberapa rumah dan kantor serta tidak memikirkan kerusakan lain. Nah, sekitar pukul 13.00 pada tanggal 1 Desember, massa melakukan pengerusakan terhadap kantor hutan tanaman industri Kupang. Pihak aparat kemudian melakukan langkah-langkah untuk melokalisir peristiwa atau tidak meluasnya suatu peristiwa pada saat itu dengan mengadakan dialog dan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akibat kejadian tersebut atau akibat dari kejadian masalah agama di NTT menimbulkan 9 masjid rusak, 44 rumah tinggal, 45 kios atau toko, 30 rumah makan, 3 gedung sekolah, 14 kendaraan beroda 4 dan 16 kendaraan beroda 2 serta 3.962 penduduk mengungsi pada saat itu. Namun teman-teman semua yang ada, kini masyarakat di Kupang semakin dewasa karena mereka tidak mau lagi diprovokasi oleh pihak lain dan kelompok-kelompok tertentu yang ingin Kupang membara dan berdarah-darah lagi. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil penyampaian materi ujian tengah semester mata kuliah